Selanjutnya terkait dengan penyampaian bahwa membangun opini, justru kami menyampaikan fakta-fakta yang ada, terbukti dengan kita lalui dengan proses atau prosedur hukum melalui gugatan perdata nomor 201 PDTG 2025 PN Sleman. Artinya ini bukan membangun opini. Nah, ini memang fakta yang kita sampaikan, proses atau prosedur hukum yang kita lalui. Kemudian proses prosedur hukum yang kita lalui juga terkait dengan perbuatan melawan hukum, kami juga telah melaporkan secara pidana ke Polres Sleman, dan tahapannya mungkin sekarang sedang tahapan pemeriksaan saksi-saksi atau terkait dengan perkembangan persidangan perkara nomor 201 garing PDTG 2025 PN Sleman. Tadi menginjak pada agenda pembuktian dari tergugat 1 dan tergugat 2. Jadi untuk pembuktian tergugat 1 tadi sudah dinyatakan lengkap, namun untuk pembuktian tergugat 2 masih diperbaiki karena hakim untuk menyerahkan alat bukti tersebut harus berdasarkan atau sesuai dengan bukti pembanding. Sementara tadi tergugat 2 tidak membawa bukti pembandingnya, sehingga untuk diperbaiki di persidangan hari Rabu minggu depan tanggal 10 ya. Terus kemudian terkait permohonan sita jaminan, kami sedang dalam musyawarah hakim. Mudah-mudahan permohonan kami bisa dikabulkan dari hasil musyawarah hakim yang akan disampaikan di depan. Selanjutnya terkait dengan penyampaian bahwa membangun opini, justru kami menyampaikan fakta-fakta yang ada, terbukti dengan kita lalui dengan proses atau prosedur hukum melalui gugatan perdata nomor 201 PDTG 2025 PN Sleman. Artinya ini bukan membangun opini. Nah, ini memang fakta yang kita sampaikan, proses atau prosedur hukum yang kita lalui. Kemudian proses prosedur hukum yang kita lalui juga terkait dengan perbuatan melawan hukum, kami juga telah melaporkan secara pidana ke Polres Sleman, dan tahapannya mungkin sekarang sedang tahapan pemeriksaan saksi-saksi atau itu yang terkait dengan tergugat 2 atau itu terkait dengan semua tergugat 1 dan tergugat 2. Jadi kita bukan membangun opini, tetapi kita menyalurkan kepentingan kita atas perbuatan yang merugikan kita, baik perbuatan melawan hukum secara keperdataan maupun perbuatan secara pidana. Sudah kita salurkan. Jadi ini bukan opini. Apa yang dinarasikan oleh pihak kuasa hukum dari Yayasan Taman Cipta Karya Nusantara sebagai tergugat 1. Nah, kaitannya dengan komitmen fee juga yang disampaikan, kami menyampaikan bahwa tergugat 2 adalah owner representatif dari tergugat 1, yaitu Ketua Yayasan Taman Cipta Karya Nusantara sebagai pemberi kerja daripada pembangunan proyek gedung Yayasan Taman Cipta Karya Nusantara. jadi faktanya adalah dia memang dari ketua yayasan. Ketua yayasan dan diwakili oleh owner representatif dari pemberi kerja. Jadi pemberi kerja adalah Ketua Yayasan Taman Cipta
Karya Nusantara. Sebagai owner representatif adalah AY sebagai tergugat 2. Mungkin bisa dijelaskan lebih gamblang owner representatif itu apa biar nanti masyarakat persepsinya Bapak. Ya. Baik, sama kita ketahui owner representatif itu adalah mewakili atau representasinya daripada pemilik kerja, pemberi kerja atau ketua tadi. Sehingga komitmen fee yang diminta oleh owner representatif sebesar 9-12% atau kita rata-rata 10%, komitmen fee atau meminta fee dari nilai proyek itu perbuatan melawan hukum. Kemudian fee yang diminta ini adalah ya tidak sepantasnya. Karena apa? Karena sebagai representasinya dari owner, pemilik, pemberi kerja, yaitu ketua yayasan yang sesuai dengan administrasi kontrak kerja dan administrasi selama proses dari awal penyerahan lahan sampai proses pembangunan sampai selesai. Nah, yang menjadi persoalan adalah kalau owner representatif itu tentunya tidak berhak menerima komitmen fee atau meminta fee dari kami sebagai kontraktor atau penggugat 1 maupun penggugat 2, yaitu PT KPI dan PT Pranaja 15. Nah, selanjutnya terhadap klaim bahwa bangunan sudah selesai, kami sebagai kontraktor telah melaksanakan sesuai dengan rancangan rencana gambar perencanaan daripada pembangunan gedung. Jadi PT Kebayi itu adalah membangun konstruksinya sesuai dengan perencanaan. Nah, mengapa ketika kita sudah selesai dalam prosesnya pihak tergugat 1 atau Yayasan Taman Cipta Karya Nusantara ini tidak mau melaksanakan berita acara serah terima, tapi yang ada pekerjaan tambah kurang yang selalu dianggap selesai. Lalu kepastian hukumnya kapan selesainya? Kalau tidak, kami lakukan gugatan secara perdata di pengadilan. Kita membutuhkan kepastian hukum. Batasan selesai itu seperti apa? Dan mengapa tidak mau melaksanakan berita acara serah terima? Dengan tidak dilaksanakannya berita acara serah terima, maka hak retensi itu tidak dibayarkan oleh mereka, yang menjadi hak kami. Semestinya bila dilakukan berita acara serah terima, maka hak retensi bisa kami terima, semestinya harusnya telah dibayarkan. Itu poin pertama. Nah, kaitannya dengan BAST ini belum dilakukan serah terima, tetapi mereka menganggap belum selesai pembangunan. Senyatanya, faktanya mereka telah menggunakan gedung tersebut, telah memfungsikan gedung tersebut, gedung yang kita bangun. Nah, dengan difungsikannya, dengan digunakannya, dengan dimanfaatkannya ini, semestinya sudah dilaksanakan serah terima. Karena sifatnya dalam pemborongan itu, selama belum ada berita acara serah terima, itu masih dalam penguasaan kontraktor. Sementara dari pihak yayasan tersebut, pihak kontraktor sudah tidak boleh lagi masuk atau izin akses ke dalam. Nah, bagaimana ini ingin selesai? Lalu kapan akan selesainya? Maka ini adalah fakta yang kami tuntut, hak kami, yaitu hak retensi dan pengembalian komitmen fee yang nilainya fantastis, mencapai sekitar 4 miliar lebih. Maka untuk itu, terkait dengan
proses hukum agar terjaminnya pembayaran kami, pengembalian dan pembayaran retensi, itu kami mengajukan sita jaminan. Seperti itu. Kembali ke soal komitmen fee tadi. Kalau pihak yayasan, pengertian kami meyakini itu mereka paham. Karena sebelum kami melakukan gugatan itu, sudah menyampaikan persamaan persepsi. Yang dinyatakan kemudian bahwa tergugat 1 yayasan mensomasi tergugat 2 honor representatif, ya, untuk meminta fee itu dan menyatakan itu adalah milik tergugat 1. tadi itu proses persidangan yang keberapa? Sudah yang banyak sekali ya, karena kita sudah melalui mediasi sampai 3 kali, terus jawab jinawat, gugatan, pembacaan jawaban, replik, duplik. Udah mungkin yang ke-8 atau ke-10 kali, Pak. Kalau salah. Terus minggu depan agendanya apa? Agendanya memperbaiki gugatan tergugat 2, alat bukti surat tergugat 2. Agendanya itu, dan mudah-mudahan kita sudah dapat keputusan atau musyawarah hakim itu terhadap sita jaminan kita dikabulkan. Kalau tergugat belum ada kesempatan jawab atau di mana? Sudah dilampaui, Pak. Sudah dilampaui. Nanti setelah pembuktian surat ini, nanti akan agendanya saksi. Seperti itu. Sudah dilampaui. Mungkin harapannya seperti apa? Harapannya dari kami sebagai penggugat adalah proses hukum bisa berjalan secara baik dan benar, objektif, sesuai dengan fakta hukum. Kemudian apa yang menjadi gugatan dalam posita petitum dan termasuk permohonan kami berharap bisa dikabulkan oleh majelis hakim. Tapi yang terpenting adalah bahwa tergugat 1 maupun tergugat 2 menyadari perbuatannya, bahwa uang retensi adalah hak daripada kami penggugat untuk dibayarkan. Uang komitmen fee begitu juga adalah untuk dikembalikan. Itu adalah hak dari kami para penggugat. Sehingga kita berharap dengan dibayarkan uang hak yang menjadi milik para penggugat ini, kami menganggap persoalan selesai. Seperti itu. Itu harapan yang kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga pihak para tergugat 1 maupun tergugat 2 itu menyadari bahwa itu untuk segera dibayarkan atau dikembalikan kepada kami. Itu harapan seperti itu. Ya udah, terima kasih Bang.